Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Berkat Jaya Halawa dengan NIM 2410310057 dari Prodi PBSI Angkatan 2024. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi, yaitu yang pertama fonologi, yang kedua cabang fonologi, ketiga fonemik, 4 fonetik, yang kelima alat ucap, 6 vokal, 7 konsonan, 8 intonasi. Yang pertama fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa, termasuk cara bunyi tersebut dihasilkan, diorganisasi, dan dimanfaatkan dalam komunikasi. Yang kedua, cabang fonologi. Berikut adalah cabang-cabang fonologi. Yang pertama, fonologi deskriptif, mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa secara rinci. Yang kedua, fonologi tradisional, fokus pada fonem dan aturan-aturan dasar bunyi dalam bahasa. Yang ketiga, fonologi generatif, menyusun teori mengenai cara struktur fonologi terbentuk dalam pikiran manusia. Yang ketiga, fonemik. Fonemik adalah istilah yang merujuk pada sistem bunyi dalam bahasa yang berfungsi membedakan makna kata atau bentuk kata. Dalam linguistik, fonemik berkaitan dengan penggunaan fonem, unit bunyi terkecil dalam bahasa yang dapat mengubah arti kata jika diubah. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia, perubahan fonem dari B menjadi P dalam kata bal dan pal dapat mengubah arti kata tersebut. Yang keempat, fonetik. Fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa dari segi produksi, transmisi, dan penerimaan bunyi tersebut. Fonetik berfokus pada cara suara dihasilkan oleh alat ucap seperti lidah, bibir, dan tenggorokan. Bagaimana suara tersebut didengar dan dipahami oleh pendengar, serta karakteristik fisik bunyi tersebut seperti frekuensi, durasi, dan intensitas. Yang kelima, alat ucap. Alat ucap merujuk pada semua bagian dalam sistem tubuh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan suara dan berbicara. Alat ucap terdiri dari beberapa organ yang bekerja bersama-sama, antara lain, yang pertama paru-paru, tempat udara keluar yang memberikan tekanan untuk menghasilkan suara. Yang kedua, lidah, membantu dalam membentuk bunyi dengan cara mengatur posisi di dalam mulut. Yang ketiga, bibir, berperan dalam menghasilkan suara yang memerlukan penutup atau pembukaan mulut seperti B, P, dan M. Yang keenam, konsonan. Konsonan adalah huruf-huruf yang suaranya dihasilkan dengan adanya hambatan atau pembatasan aliran udara di dalam mulut. Konsonan berbeda dengan vokal yang suara alirannya lebih terbuka. Yang ketujuh, fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris adalah cabang dari fonetik yang mempelajari cara manusia menghasilkan suara atau bunyi bahasa melalui organ-organ artikulasi seperti lidah, bibir, gigi, langit-langit, dan lainnya. Fokusnya adalah pada proses fisik yang terjadi dalam pembuatan suara, termasuk bagaimana udara mengalir melalui saluran vokal dan bagaimana organ tubuh bergerak untuk menghasilkan berbagai bunyi. Yang terakhir, fonetik auditoris. Fonetik auditoris adalah aspek dari fonetik yang berkaitan dengan cara manusia mendengar dan memproses suara atau bunyi bahasa melalui indera pendengaran. Ini melibatkan kemampuan untuk membedakan dan mengenali berbagai suara dalam bahasa, seperti vokal, konsonan, intonasi.
serta perbedaan-perbedaan halus dalam nada atau durasi yang memengaruhi makna. Kesimpulannya, fonologi kajian tentang sistem bunyi dalam bahasa, yang meliputi cara bunyi dihasilkan, diatur, dan digunakan untuk membedakan makna. Setiap bahasa memiliki pola bunyi yang unik yang mempengaruhi pemahaman dan komunikasi. Baik, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih.